Next, bagaimana penilaian praktek kinerjanya? Ada yang pertanyaan, ini kok penilaiannya hanya melalui observasi kelas, apakah cukup valid? Teman-teman, ini salah satu miskonsepsinya juga. Ya, observasi kelas itu bukan mekanisme penilaian. Jadi tidak ada penilaian dalam observasi kelas atau observasi kinerja. Observasi kinerja digunakan untuk menentukan baseline atau kondisi awal praktek kinerjanya seperti apa. Kenapa kita perlu tahu kondisi awal? Karena kita ingin melakukan peningkatan. Jadi kita tahu titik berangkatnya dari mana, mau menuju kemana nanti di akhir semester. Nah, yang dinilai kemudian apa? Yang dinilai adalah upaya peningkatannya. Sekali lagi, dari sejak awal tadi ya, paradigmanya paradigma pembelajaran. Orientasinya pada peningkatan. Di penilaiannya pun yang dinilai adalah peningkatannya. Ya, jadi kita tidak dituntut untuk menjadi Superman yang serba sempurna, gitu ya. Yang dituntut dari kita itu adalah upaya untuk melakukan peningkatan. Nah, apa yang dinilai dari itu ada 3 variabel: upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan prakteknya. Upaya refleksi, apa yang ditanyakan? Ya, bagaimana guru dan KS melakukan refleksi dalam menyadari tantangan untuk peningkatan kinerjanya. Sadar nggak tantangan yang dihadapi? Bisa nggak guru menjelaskan tantangannya? Eh, Apakah guru atau kepala sekolah mengakui kelemahan diri yang perlu ditingkatkan, atau justru malah menyalahkan pihak lain atau menyalahkan keadaan? Ya, di sini teman-teman, semakin kita bicara tentang tantangan, bicara tentang kelemahan, bicara tentang kesulitan kita yang perlu diselesaikan, justru nilainya semakin bagus. Ya. Makanya tadi ini saya sebut di paradigma pembelajaran tadi, kelemahan diri itu bukan aib, tetapi sesuatu yang perlu dibicarakan secara terbuka dengan pimpinan kita, sehingga kita dan pimpinan bisa mencari solusi perbaikannya. Kalau kita tidak sadar kelemahan, maka kita tidak bisa melakukan peningkatan. Kalau kita tidak paham persoalannya, kita nggak bisa mencari solusinya. Jadi di sini teman-teman upaya refleksi, tunjukkan tantangannya, kelemahannya, kesulitan apa sih untuk meningkatkan kinerja. Di upaya refleksi ini dibicarakan secara terbuka. Itu di fase mana? Di fase C, kalau di sini diskusi tidak lanjut, dan di fase E, refleksi tindak lanjut. Yang kedua adalah upaya mempelajari. Upaya mempelajari ini adalah apa? Bagaimana guru dan KS itu mempelajari solusinya. Tadi kan kelemahannya, kesulitannya ya. Yang kedua sekarang nyari solusinya, belajarnya. Eh, sudah melakukan upaya apa aja? Sudah ikut pelatihan apa aja? Sudah ikut mentoring apa aja? Sudah ikut coaching apa aja? Sudah melakukan simulasi apa aja? Upayanya untuk belajar. Ya. Dan ini dinilai di fase E, yang refleksi tindak lanjut. Dan yang terakhir adalah perubahan praktek. Bagaimana sih perubahan prakteknya dari di akhir semester dibandingkan ketika observasi kelas. Nah, kalau ada perubahan, itu justru yang dicari. Oleh karena itu, teman-teman, saran saya ketika di observasi kelas, nggak usah acting, nggak usah sok sempurna gitu ya. Apa adanya saja, alamiah, tunjukkan bagaimana praktek kinerja kita di awal. Ya, semakin alamiah, maka akan semakin memudahkan kita untuk menunjukkan adanya perubahan praktek di akhir semester.